Sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami, ya Tuhan. Berkatilah kami, berkati guru yang mengajari kami, Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang masih baru mau bergabung, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berikanlah kami, Tuhan, kepintaran, bimbinglah kami, ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang nanti akan diajarkan oleh guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih Putri sudah bawa dalam doa. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Ibu mau menyampaikan tentang materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kemungkinan tidak satu PPT ini nanti Ibu akan bahas, mungkin akan dilanjut Sabtu depan, gitu ya. Jadi beberapa slide saja nanti yang akan Ibu jelaskan ke kalian. Namun bisa dibaca untuk materi berikutnya nanti, karena nggak Ibu share lagi nanti PPT-nya. Ini adalah PPT kita untuk beberapa pertemuan. Jadi untuk hari ini Ibu akan menjelaskan beberapa slide saja. Jadi mohon diperhatikan dengan baik karena nanti setelah ini Ibu akan kasih semacam latihan sebagai evaluasi kamu ya. Oke, materi kita adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebagaimana kamu sudah tahu sebenarnya kan, ini sebenarnya bagian dari materi SD juga gitu kan. Bahkan Ibu lihat juga Bapak Gesiaan juga sudah mengajarkan ke kalian. Mudah-mudahan ini lebih lancar untuk memahaminya gitu ya, karena sudah dipelajari di SD juga, sudah diajarkan oleh Pak Siahaan guru matematikanya juga gitu ya. Oke, kita tahu operasi itu ada 4 ya. Ada penjumlahan, ada apa lagi nak? Ada? Pengurangan. Ada pengurangan, ada lagi? Perkalian. Perkalian. Apa lagi nak? Pembagian. Jadi ada 4 ya. Di tingkat sekolah ada 4. Ada operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan, ada operasi perkalian, ada operasi pembagian. Oke, terkait dengan operasi yang akan kita bahas ini adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi konteksnya kita berbicara pada bilangan bulat. Ada yang tahu apa itu bilangan bulat, Nak? Nanti kita operasikan bilangan bulatnya, tapi nggak ada yang tahu apa itu bilangan bulat. Karena kita mau operasikannya secara penjumlahan dan pengurangan. Namun sebelumnya, ada nggak yang sudah tahu apa itu bilangan bulat? Ya? Kalau belum tahu atau mungkin lupa gitu ya, tahu sebenarnya tapi lupa. Ini coba kamu perhatikan di slide ini itu ada garis bilangan. Nanti terkait evaluasi Ibu juga meminta kalian menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan garis bilangan. Jadi perhatikan tentang garis bilangan ini gitu ya, biar bisa nanti menjawab soal latihan atau evaluasinya. Bilangan bulat itu bilangan kalau kita lihat pada garis bilangan itu bilangan yang terdiri dari 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Jadi itu adalah bilangan bulat. Jadi sebenarnya bilangan bulat dibagi 3. Ada 0 itu di tengah-tengah garis bilangan ya kan? Ini 0. Gitu ya. Lalu ada bilangan bulat positif, itu mulai dari 1 ke kanan gitu ya. 1 ke kanan apa? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Makanya pakai tanda panah karena masih banyak lagi gitu ya. Tidak kita sebutkan semuanya gitu ya. Itu bilangan bulat positif. Lalu bilangan bulat negatif itu mulai dari -1 ke kiri gitu ya. Ada -1, ada -2, ada -3, ada -4, ada -5. Itulah dan seterusnya ya. Itulah bilangan bulat negatif. Makanya Ibu bilang bilangan bulat dibagi atas 3 apa, Nak?
0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Ya, benar. 0, bilangan bulat positif, lalu bilangan bulat negatif. Tahu ya, anggota-anggota dari masing-masing, kalau 0 ya 0 anggotanya kan. Kalau bilangan bulat positif, anggotanya 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu bilangan bulat negatif, anggotanya ada -1, -2, -3, dan seterusnya. Jadi tanda panah di sini menunjukkan masih banyak yang lain gitu ya. Kalau bilang negatif masih banyak yang lain. Sepanjang dia di kiri dari 0 gitu ya. Lalu sepanjang dia di kanan 0, nah itu adalah bilangan positif. Makanya masih banyak yang lain kita buat tanda panah. Oke, jadi sudah tahu ya tentang bilangan bulat. Lalu terkait dengan bilangan bulat, kita juga perlu sebelum ya ke operasinya, kita perlu membandingkan dua bilangan bulat. Dalam hal ini Ibu kasih ada pemisalan dua bilangan bulat, yaitu bilangan A dan B. Kita anggap A dan B ini bilangan bulat. Kita membandingkan, dalam perbandingan ini kita mau gunakan lambang lebih kecil dan lebih besar. Kalau A lebih kecil dari B, A dan B ini sama-sama bilangan bulat, namun A lebih kecil dari B, maka nanti letaknya di garis bilangan, letak dari A itu di sebelah kiri B. Itu ya, konsep yang pertama. Lalu kalau A lebih besar dari B, maka pada garis bilangan letak A itu di sebelah kanan B. Jadi yang lebih besar itu dia di kanan gitu kan. Yang lebih kecil itu di kiri gitu kan. Nah, jadi gitu. Contoh ini kalau kita mengambil konteks A lebih kecil dari B. Kita ambil misalnya A-nya -1, B-nya 1 gitu ya. A-nya -1, B-nya -1. Benar nggak A lebih kecil dari B? Benar nggak, Nak? A lebih kecil dari B. Kalau Ibu ambil A-nya -1, B-nya 1. Apakah benar A lebih kecil dari B? Benar ya, karena kan nilai A itu kan -1, nilai B itu 1. -1 kan lebih kecil dari 1. Namun pada garis bilangan, letak dari A itu, atau letak dari -1 itu di sebelah kiri, atau di sebelah kiri 1 gitu ya. Nah, jadi gitu. Nah, jadi kalau kita mau buat misalnya contoh untuk konsep yang A lebih kecil dari B, misalnya adalah A-nya -1, B-nya 1, maka dia masuk A lebih kecil dari B. Karena -1 lebih kecil dari 1. Dan -1 itu letaknya di sebelah kiri 1, kan? Di sini -1, di sini 1, di sini A-nya, di sini B-nya. Berarti A itu letaknya di sebelah kiri B. Nah, gitu ya, di sebelah kiri ini gitu ya. Itu dia. Lalu kalau contohnya A lebih besar B. A lebih besar B. Ibu ambil contoh A-nya adalah 2 misalnya ya. A-nya 2. B-nya -3. Maka A lebih besar dari B. Kenapa? Karena 2 lebih besar dari -3. 2 itu letaknya di sebelah kanan -3 gitu ya kan? Makanya itu dia harus paham di mana posisinya pada garis bilangan. Di sini ada yang perlu kamu ingat terkait dengan posisi dalam garis bilangan, di mana kalau semakin ke kanan, maka nilai bilangan tersebut semakin besar. Sebenarnya ini tidak hanya teruntuk pada bilangan bulat gitu ya, tapi untuk bilangan yang lain gitu ya. Semakin ke kanan garis bilangan, pada garis bilangan ya, maka nilainya semakin besar ya kan. Contoh kita membandingkan 0 dan 1. 1 itu kan sebelah kanan 0 gitu kan, maka dia lebih besar karena dia semakin ke kanan daripada 0 ya kan. Jadi semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Kita ambil contoh lagi, -2 dengan -1, mana yang semakin ke kanan? -1 ya kan. -1 itu semakin ke kanan atau letaknya di kanan -2, maka -1 lah ya nilainya lebih besar. Jadi semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Kalau pada konteks
nilai bilangan bulatnya semakin besar. Lalu buat ke kiri, maka nilai bilangannya semakin kecil gitu ya. Nah, itu terkait dengan konsep atau hal yang perlu kamu ingat ya. Ini ada garis bilangan. Nah, kita sudah mengenal yang namanya bilangan bulat itu apa. Kita juga sudah tahu gimana membandingkan bilangan bulat, gitu ya. Konsepnya lah kita bisa bilang ya. Sekarang kita mau mengoperasikan bilangan bulat tersebut dengan beberapa cara. Kemarin ada soal pretest Ibu berikan gitu ya. Ibu berharap kalian buat banyak cara gitu kan, minimal 2 gitu kan. Namun masih banyak yang masih menerapkan 1 cara gitu ya. Jadi di sini Ibu kasih istilahnya tambahan pengetahuan kepada kalian. Ini sebenarnya cara yang pertama ini cara umum gitu ya. Yaitu cara yang pertama apa? Yaitu dengan garis bilangan. Kita bisa menjumlah ataupun mengurang 2 buah bilangan bulat atau lebih gitu ya, dengan menggunakan garis bilangan. Tapi kalau bilangannya besar, mungkin bisa kamu ambil pemisalan gitu ya, supaya jangan terlalu terlalu lebar gitu kan, karena misalnya nanti kalau kamu mau menjumlahkan puluhan dengan puluhan gitu kan, agak susah untuk membuat gambarnya, tapi bisa kita siasati nanti gitu ya. Tapi Ibu kasih di sini contohnya yang satuan dengan satuan. Ingat ya, nilai tempat itu ada satuan, ada puluhan, ada ratusan, ada ribuan. Jadi dalam hal ini bilangan yang Ibu ambil itu contohnya adalah bilangan satuan ya. Kita mau jumlahkan 2 dengan 3 menggunakan garis bilangan. Maka caranya adalah ini ada langkah-langkahnya. Kamu bisa perhatikan gitu ya. Pertama, buat garis bilangan dengan skala satu-satuan. Ini perlu kamu perhatikan. Dalam membuat garis bilangan, skalanya itu harus sama. Gitu ya. Kalau kamu membuat skalanya satu-satuan, maka nanti kalau dimulai dari tengahnya 0, anggaplah ini tengah ya. Kenapa kita nggak buat dia tepat di tengah sekali gitu ya? Karena kita mau menunjukkan di bagian positifnya gitu ya. Karena tidak ada bilangan negatif yang digunakan gitu ya. Makanya kita buat dia di sini gitu ya, nolnya gitu ya. Sebenarnya 0 itu kan ada di tengah-tengah garis bilangan gitu ya. Tapi ada kalanya juga tidak kita tunjukkan, mengingat dia tidak masuk daerah itu gitu ya. Jadi kita mau jumlahkan 2 tambah 3. Langkah yang pertama, kamu buat garis bilangannya dengan skala satu-satuan. Ini contohnya. Ini skala satu-satuan. 0, 1, sama ya jaraknya ya. Jangan beda-beda. 1 ke 2 juga jaraknya sama. 2 ke 3 jaraknya sama. Sama-sama 1 ya jaraknya. 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Jadi skalanya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Tanda panah ini menunjukkan dan seterusnya. Lalu kita buat perwakilan bilangan bulat negatif, yaitu -1, -2, -3. Itu aja ya, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita tidak memakai bilangan bulat negatif pada garis bilangan gitu ya. Tapi nggak ada salahnya kita masukkan pada garis bilangan. Oke, sekarang kita mau jumlahkan. Udah kita buat garis bilangannya dengan skala satu-satuan, maka kita mau menunjukkan 2 itu gimana cara menggambarnya di garis bilangan. Maka segala sesuatu mulailah dari 0. Kita mau menunjukkan angka 2 ya. Angka 2, maka kita mulai dengan menarik garis panah dari angka 0 gitu ya. Ke 2. Karena kan kita menunjukkan bilangan 2 atau kita menunjukkan angka 2. Nanti kalau mau menunjukkan angka 3, maka kamu tarik dari 0 ke 3 gitu ya. Kalau menunjukkan angka 4 dari 0 ke 4 gitu ya. Dan seterusnya. Tapi dalam contoh ini kita mau jumlahkan 2 tambah 3. Pertama kita menunjukkan 2.
berarti kita tarik garis dari 0 ke 2 gitu ya, ke arah kanan ya, ke arah kanan. Kenapa? Karena dia 2 itu bilangan bulat positif ya, maka kita buat dia ke arah kanan gitu ya. Maka kita tarik dari 0 ke 2 sebanyak 2 langkah gitu ya. Ini dia. Maka yang garis biru itu itulah menunjukkan angka 2. Ditambah gitu ya. Karena ditambah, maka dia nanti kita tarik garis dari 2 gitu ya ke kanan. Kenapa? Karena tambah. Kalau nanti kurang, maka dia ke kiri gitu ya. Nah, jadi kita tarik garis dari angka 2 ke kanan. Nah, sebanyak berapa? Sebanyak 3 satuan gitu ya. 3 langkah. 1, 2, 3. Maka berhentilah di angka 5. Jadi 3 ini itulah yang garis warna hijau. Nah, gitu ya. 2 ini itulah yang garis warna biru. Tambah itulah tanda panah dari garis yang hijau ini gitu ya. Karena dia kan kalau tambah maka dia ke arah kanan panahnya, tapi kalau kurang arahnya ke kiri. Lalu kita mau tahu hasilnya berapa? Kita sudah gambarkan pada garis bilangan 2 tambah 3. Namun hasilnya berapa? Yaitu kita tarik dari 0 ke 5. Itulah sebagai hasil dari penjumlahan 2 tambah 3. Yang garis merah ini hasilnya 5. Jadi gitu ya cara menggambarnya pada garis bilangan. Khusus untuk 2 tambah 3. Pertama tadi kita buat garis bilangannya dengan skala satu satuan. Gitu ya. Kebetulan ini masih bilangan satuan dengan satuan yang mau kita jumlahkan. Maka skalanya satu satuan aja. Ada orang buat skala gini, nak. 0, 2, 4, 6, 8 boleh, silakan. Tapi jaraknya ini jangan nanti beda-beda ya. Nah, gitu. Dan ke kiri juga jangan beda-beda. Ada orang mau, misalnya dia mau jumlahkan 10 ditambah 60. Kan kalau satu satuan itu kan agak panjang lah garis bilangannya kan. Untuk menunjukkan 10 tambah 60. Ada orang dibuatnya 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ke kirinya dari 0 ya. Min 10, min 20, min 30. Jadi nggak masalah. Kamu buat skalanya harus dia sama gitu ya. Sama selisihnya gitu ya. Jadi di sini masih satu satuan skalanya karena masih bisa dijangkau gambarnya. Nanti kalau sudah puluhan, ribuan agak susah, maka kamu bisa membuat skalanya puluhan atau ratusan, gitu ya. Jadi mulailah dengan buat garis bilangan dengan skala yang sama, gitu ya. Kalau satu satuan buat dengan skala yang sama, yaitu satu satuan. Kedua tadi kita nunjukkan A2 itu yaitu dengan menarik garis dari 0 ke kanan, gitu ya. Ke arah kanan sebanyak 2 satuan ya. Maka berhentilah dia di angka 2. Itulah yang garis biru inilah menunjukkan 2 atau bilangan 2. Lalu tambah tanda panahnya ke kanan, kurang tanda panahnya ke kiri ya. Jadi ini tambah, maka tanda panahnya nanti ke kanan. Tambah berapa? Tambah 3. Berarti kita tarik garis dari 2 ke kanan karena dia tambah ya gitu ya. Sebanyak 3 satuan. Maka berhenti dia di angka 5. Itulah garis hijau menunjukkan 3. Lalu hasil dari 2 tambah 3 tadi ini yang merah, yaitu kita tarik garis dari 0 ke 5. Maka hasilnya adalah 5. Jadi garis yang ketiga ini, garis merah ini adalah hasil dari penjumlahan 2 dengan 3 atau hasil dari 2 tambah 3 yaitu 5. Bisa ya nak ya? Bisa? Bisa ya? Selanjutnya pengurangan. Kalau tadi sudah tambah. Contoh 4 kurang 6. 4 kurang 6 berarti kalau kita menyelesaikannya dengan menggunakan garis bilangan, kita buat garis bilangan
dengan skala satu-satuan. Kenapa? Karena ini masih bisa dijangkau. Ya, dengan skala satu-satuan gitu ya. Karena kebetulan sesama bilangan satuan, sesama satuan yang mau dikurangkan gitu ya. Jadi kita buatlah skalanya satu-satuan. Nah, jadi dibuat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Lalu ke kiri, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Lalu kita mau menunjukkan angka 4 atau bilangan 4. Ibu bilang tadi mulainya dari 0 gitu ya. 0. 4 itu kan positif ya. Kalau positif berarti ke kanan gitu ya. Maka tariklah garis dari 0 ke kanan sebanyak 4 satuan. Maka berhenti di angka 4. Inilah dia garis yang pertama ini adalah garis biru, itu menunjukkan adalah angka 4. Lalu kita menunjukkan kurang. Kurang berarti setelah ditarik garis nanti dari 4, arah tanda panahnya harus ke kiri. Kenapa? Karena menggunakan operasi kurang gitu ya. Kurang berapa? Kurang 6. Berarti kita tarik garis dari angka 4 ini ke kiri sebanyak 6 satuan atau boleh 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka berhenti di angka minus 2. Jadi garis yang hijau ini adalah menunjukkan angka 6 atau bilangan 6. Garis biru menunjukkan angka 4 atau bilangan 4. Tanda panah dari garis hijau ini menunjukkan adalah kurang, gitu ya. Tanda panahnya ke kiri. Hasilnya yang mana? Hasilnya adalah min 2, yaitu tetap ditarik dari 0 ke min 2, gitu ya. Jangan nanti nggak bisa menentukan garis untuk hasilnya, gitu ya. Hasilnya yaitu kamu tarik garis dari 0 sama kayak penjumlahan tadi, ditarik garis selalu dari 0 ke ujung akhirnya. Ujung akhirnya mana? Ke min 2. Dan ini menunjukkan bahwa hasilnya adalah minus 2. Jadi garis yang ketiga ini, garis merah, ini menunjukkan hasilnya. Garis biru menunjukkan bilangan 4. Garis hijau menunjukkan bilangan 6. Namun panahnya ke kiri ini menunjukkan operasi kurang. Lalu garis merah ini menunjukkan hasil dari pengurangan 4 dengan 6 atau hasil dari 4 kurang 6. Maka hasil 4 kurang 6 adalah 2. Ini minus 2 ini ya, Nak ya. Hasil dari 4 kurang 6 adalah minus 2. Nah, itu dia terkait dengan pengurangan bilangan bulat gitu ya. 4 kurang 6 adalah minus 2. Oke, selanjutnya kita masuk kepada catatan. Ini perlu juga kamu pahami. Pada garis bilangan, arah tanda panah menunjukkan tanda operasi. Tadi kan udah Ibu bilang ya kan, kalau operasi tambah, maka tanda panahnya ke kanan. Kalau operasi kurang, maka tanda panahnya ke kiri. Coba nanti kamu selesaikan latihan atau evaluasi yang Ibu share-kan di Google Classroom. Nah, ingat pedomannya ini ya. Kalau operasi tambah, maka arah tanda panahnya ke kanan. Tapi kalau operasi kurang, maka tanda panahnya arahnya ke kiri. Ya. Lalu, di sini ada konsep tambahan. Sebagai catatan juga, bahwa bilangan positif dijumlahkan dengan bilangan positif. Artinya positif sini bulat positif ya, Nak, karena kita belajar bilangan bulat. Bilangan bulat positif dijumlahkan dengan bilangan bulat positif, langsung bisa klaim pasti hasilnya positif. Pasti hasilnya bilangan bulat positif, ya kan? Lalu, bilangan negatif atau kita bilang bilangan bulat negatif dijumlahkan dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya pasti negatif. Ya. Lalu untuk permasalahan bilangan bulat positif dijumlahkan dengan bilangan bulat negatif. Kalau bilangan bulat positifnya lebih besar, maka bilangan bulat positif dijumlahkan dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya pasti dia positif, gitu ya.
Tapi kalau yang lebih besarnya adalah angka pada bilangan bulat negatif, maksudnya adalah bilangan bulat negatif gitu ya. Kenapa Ibu bilang angka? Karena bilangan itu terdiri dari angka, gitu ya. Sebenarnya angka itu bagian dari bilangan. Contoh gini ya, satu itu bilangan. Bilangan yang terdiri dari satu angka, ya kan? Di mana dia hanya ada satuan. Lalu 23 itu bilangan, tapi dia terdiri dari dua angka. Angkanya ada pada satuan dan puluhan, ya kan? Nah, jadi bedakan antara bilangan dengan angka ya, Nak. Kalau angka itu bagian dari bilangan. Oke, kita lanjutkan. Ini terkait dengan catatan tadi sudah ya, di mana ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan, bahwa dalam garis bilangan nanti terkait dengan operasi, maka kalau menggunakan operasi tambah, maka tanda panahnya nanti ke kanan. Tapi kalau menggunakan operasi kurang, maka tanda panahnya ke kiri gitu ya. Lalu bilangan bulat positif dijumlahkan dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya positif. Atau bilangan positif dijumlahkan dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah positif gitu ya. Kalau bilangan negatif dijumlahkan dengan bilangan negatif atau bilangan bulat negatif dijumlahkan dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya pasti negatif atau maka hasilnya pasti bilangan bulat negatif. Lalu untuk permasalahan bilangan bulat positif dijumlahkan dengan bilangan bulat negatif, namun bilangan bulat positifnya lebih besar angkanya dari bilangan bulat negatif, maka hasilnya positif. Di sini ada Ibu kasih stop share dulu ya. Ibu kasih evaluasi, nanti kamu kerjakan. Nih, ini ada Ibu kasih evaluasi, nanti kamu kerjakan ini di bukunya atau boleh di kertas, nanti fotokan terkait dengan misalnya ini kan masih satuan dengan satuan, atau kita ambil contoh ya, Ibu apa page-nya, Ibu tandai ya. Kita mau jumlahkan, kan ini pertanyaannya gini, selesaikanlah dengan menggunakan garis bilangan. Kita ambil contoh misalnya, Ibu ambil ini ya, yang agak mendekatin, ini Ibu buat contoh. Ya, ini Ibu buat beda, misalnya 2 dengan 4, gitu ya. Samanya sebenarnya ini sama-sama bilangan bulat positif dijumlahkan dengan bilangan bulat positif gitu ya. Namun Ibu ganti angkanya. Kalau dievaluasi nanti yang akan kalian kerjakan, disuruh menyelesaikannya dengan menggunakan garis bilangan, tapi yang A-nya 3 tambah 6. Ibu mau kasih tahu untuk 2 tambah 4 sama dengan berapa? Dengan menggunakan garis bilangan. Maka caranya gini, Nak. Ibu naikkan dulu ini ya. Caranya gini. Kita buat garis bilangan. Garis bilangan kita buat gini ya. Nih. Garis bilangan. Lalu kita buat misalnya angkanya. Kita buatlah angkanya di tengah-tengah. Nggak usah di tengah kali ya. Karena kebetulan ini yang mau kita tunjukkan kan 2 tambah 4 dan kedua angka tersebut, kedua bilangan tersebut sama-sama posisinya di positif gitu ya, bilangan bulat positif. Jadi tidak usah terlalu banyak untuk angka negatifnya kita buat. Makanya kita buat di sini aja. Misalnya di sini kita buat sebenarnya mulainya dari 0 gitu ya. 0 gitu, tapi Ibu tulis di sini min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Ibu besarkan
supaya kalian bisa nampak 14 mungkin ya. 14 kebesaran. 12. Oke, ini ya. Nah, kita mau Ibu naikkan ke atas. Kurang ya. Nah, ini kita mau buat, jadi ini 2 tambah 4. Maka, ini anggap aja ada garisnya ya, Nak ya. Ibu buat garisnya di sini. Nah, ini. Nah, ini skalanya satu-satuan, gitu ya. Ibu hapus dulu yang ini. Skalanya satu-satuan. Jadi nanti skalanya harus sama gitu ya. Untuk intervalnya atau skalanya sama buat gitu ya. Lalu ini nih. Oke, kita mau jumlahkan. Ini Ibu apain dulu. Ini terlalu ke apa? Kita mau jumlahkan 2 tambah 4. Maka bergerak dari mana, Nak? Setelah kita buat garis bilangan dengan skala satu-satuan, sekarang kita menunjukkan angka 2. Mulai dari? Dari 0 ya. Oke, Ibu tarik garis dari 0 ke kanan atau kiri? 2 itu bilangan. Ke kanan. Ibu kasih warna pink aja ya. Nah, ke kanan. Berhenti di mana, Nak? Kan sebanyak 2 satuan. Berhenti di? 2. Oke, buat tanda panahnya ya. Gitu ya. Ini Ibu buat apanya? Lalu tambah dia kemana tadi, Nak, operasi tambah? Dari mana kita berangkat, Nak? Dari angka? 2, Bu. 2 ya, oke. Jadi kita bergerak dari angka 2 ke kanan, Bu. Iya, Bu. Ke kanan. Kalau operasi tambah. Bu. Kalau operasi tambah, maka Kanan, Bu. tanda panahnya ke kanan. Kanan. Oke. Berarti ke kanan sebanyak berapa satuan, Nak? 4. 4. Oke. 4, Bu. Dia sampai mana nih berhenti ya? Angka 4, Bu. 4, Bu. 6. Dia 4. Berarti dia berhenti di angka? 6, Bu. 6. Oke ya, di angka 6. Tunggu Ibu hapus dulu ini ya. Agak kurang bagus. Jadi dari angka 2 kita melangkah ke kanan gitu ya. Karena dia tadi kan tambah ya. Arah tanda panahnya ke kanan. Kita melangkah sebanyak 4 satuan. Berarti kita hitung dari 2 sebanyak 4 langkah. Itu artinya 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Berarti dia ke kanan sebanyak 4 satuan, maka berhenti di angka 6. Gitu ya. Ini dia Ibu buat ya. Ini dia. Ini dia apanya. Oke, hasilnya Ibu tarik garis dari mana ke mana ya? Ini Ibu buat angka 2 ya. Ini 2. Ini 4. Oke, hasilnya dari mana ke mana ditarik, Anak? Dari 0 ke 6, Bu. 0 ke 6, Bu. Hasilnya itu dari 0 ke 6. Bentar Ibu bedakan warnanya warna apa ya buat ya? Warna hitam, Bu. Oh, hitam boleh, hitam. Oke, hitam. Ibu buat hasilnya hitam dari 0 ke ini enggak hitam ya? Udah nampak hitam aja ya. Dari 0 ke 6. Inilah di hasilnya yaitu 6 gitu ya. Ini dia. Jadi 2 tambah 4 berapa, Nak? 6. Itu dia. Bisa ya? Bisa? Oke, kasih contoh untuk yang Ibu kasih contoh untuk yang B. Jadi yang A bisa ya itu penjumlahan positif dengan positif. Yang B, Ibu kasih tambahan lagi. Ini contoh, bentar ya.
biar nanti semua nilai 100 semua gitu kan. Janganlah rendah-rendah gitu kan. Oke, sekarang Ibu kasih contoh ini, tapi angkanya Ibu rubah. Contoh yang B gitu ya. Angkanya Ibu rubah. Angkanya Ibu rubah. Kok di sini? Nah, ini angkanya Ibu rubah. Ibu buat 3 tambah negatif 5. Nah, Ibu buat gitu. Oke. Jadi ini kita mau jumlahkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Maka sama kita buat dulu garis bilangannya dengan skala satu-satuan ya. Kita buat aja skalanya satu-satuan karena bisa dijangkau. Ini Ibu buat dari min 6, min 5, min 4, min 3, lalu min 2, min 1, lalu 0, lalu 1, lalu 2, 3, lalu 4. Cukuplah sampai 4 aja ya. Oke, sekarang kita mau Ibu besarkan ya. Biar nampak Ibu besarkan mungkin 14 kali ya. 14 kebesaran. Mungkin 12. Harusnya nih apa ya? Ibu besarkan aja ininya. Sehingga ini juga bisa dibesarkan. Dia 14. 14 enggak juga ya? 13. Ibu buat gini lah, udah. Tapi ini terlalu lebar. Udah. Ini terlalu lebar, ada nggak ya ini? Ini terlalu lebar. Harus sama ya skalanya. Oke, ini terlalu apa? Sekarang kita buat untuk pembatasnya min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 ya. Ini 4. Oke. Ibu turunkan. Nah, sekarang kita mau jumlahkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Oke. Setelah kita buat garis bilangannya dengan skala satu-satuan, langkah yang berikutnya apa nak? Kita gambarkan 3. Gambarkan 3 berarti kita tarik dari 0. Dari mana? Dari mana? 3. Dari? Iya, kita mau gambarkan 3. Maka kita tarik dari 3. 0 ke 3. Iya, 0 ke 3 ya. 0 ke 3. Oke, ini 0. Ibu buat warna pink ke 3. Kanan ya, karena dia 3 itu bilangan bulat positif. Maka kita tarik dari 0 ke kanan sebanyak 3 satuan gitu ya. Maka berhenti di angka 3 gitu ya. Ini dia. Oke, lalu ditambah memang dia ke tanda panahnya ke kanan. Tetapi yang ditambah itu adalah negatif 5. Berarti berubah dia tanda panahnya ke kiri ya nak ya. Kenapa? Operasi tambah itu menggunakan tanda panah ke kanan. Tapi karena ditambah dengan negatif 5, maka berubah panahnya ke kiri gitu ya. Berarti kita tulis setelah negatif 5. Yaitu dari 3 ke kiri sebanyak 5 satuan ya kan, karena menunjukkan negatif 5. Jadi kita buat 5 satuan. 5 satuan berarti 5 langkah dari 3. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ke angka, berhentinya di angka, Ibu apain dulu warnanya. Ke angka mana nak? -2.
Minus 2. Bentar ya. Ke angka minus 2 ya, ini dia. Oke, ini 5 satuan, gitu kan? Nah, maka ini dia. Nah, jadi hasilnya kita tarik dari mana ke mana? Hasil dari 3 tambah min 5? 0 ke 2, Bu. 0 ke minus 2. 0. Ya, 0 ke minus 2 ya. 0 ke minus 2. Ibu ambil hitam juga ya. 0 ke minus 2. Ini dia. Ini dia. Oke, jadi Ibu tulis di sini. Ini tadi adalah 3. Ini adalah minus 5. Ini adalah minus 2. Maka hasilnya adalah di sini minus 2. Bisa ya? Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Oke, sekarang kita lihat yang C. Yang C kita Ibu tambahi contoh C, Ibu buat ya. Nanti bisa dikerjakan yang C-nya contoh C. Nah, Ibu ambil dari sini lagi. Tinggal 2 lagi ya. Contoh C. Ibu masukkan di sini. Nih. Ibu rubah angkanya ya. Min 2 dikurang 4. Nah, Ibu buat gitu. Oke, sekarang langkah pertama kita buat garis bilangan ya dengan skala 1 satuan. Karena ini yang kita jumpai bilangan negatif, maka kita lebih perbanyak angka negatifnya gitu ya. Maka ini Ibu buat mulai dari min 7 lah ya, Ibu buat min 7, min 6, min 5, min 4, lalu min 3, min 2, min 1, lalu 0, 1, 2, 3. Oke, Ibu besari ya. Ibu besarin biar nampak. 14 bisa nggak ya? Dia terlalu lebar. Kurang lagi ya. Oke, Ibu besar yang ini. Ini Ibu naikkan. Ini terlalu apa ya? Terlalu lebar. Ini terlalu lebar. Nah, ini juga. Oke, kita buat. Kita anggap sudah oke ya skalanya. Kita buat batasnya. Ini min 7. Ini min 6. Min 5. Min 4. Min 3. Kerjailah. Ya. Lalu ini min 1. Lalu 0, 1, 2, 3. Oke, sekarang kita mulai dari min 2. Berarti kan udah kita buat garis bilangan dengan skala 1 satuan. Gitu. Sekarang kita mau buat min 2. Berarti Ibu tarik garis dari mana, Nak? 0. Dari 0 kemana? Ke kiri ke kanan? Minus 2. Ya, ke minus 2 berarti ke kiri? Ke kiri. Ke kiri, Ibu buat ya. Nih. Ke kiri. Dia berhenti di minus 2 ya. Oke, ini dia.
Ibu buat ininya ya. Oke, lalu berikutnya muncungnya terlalu apa ya? Besar ya? Lewat dia. Oke, Ibu ganti. Nah, sekarang setelah itu ditarik dari min 2 ke kiri atau ke kanan? Ke kanan, Bu. Loh, Kanan, Bu. kenapa ke kanan? Tapi negatif. Kiri. Tapi kurang. Bu. Ke kiri ya. Maka kita tarik dari minus 2. Nih ya, tunggu. Kita tarik dari minus 2 ke kiri ya. Sebanyak 4 satuan atau 4 langkah. Berarti dia berhenti di mana, Nak? Minus 6, Bu. Minus 6. Oke, ini dia. Ini tanda panahnya. Nah, ini dia. Berhenti di minus 6. Oke. Hasilnya Ibu tarik dari mana ke mana, Nak? Minus Dari 0 ke 6. Dari 0 ya. Dari 0 ke minus 6. ke minus 6. Ibu buat warna hitam lagi. Nah, nih, dari 0 ke minus 6. Nah, ini dia. Nah, jadi ini adalah minus 2. Yang ini minus 4. Yang ini minus 6. 6. Maka hasilnya adalah minus 6, ya kan? Oke, itu dia untuk yang C, gitu ya. Nanti kamu sesuaikan dengan angkanya. Ibu tadi udah rubah. Oke, yang terakhir min 30. Contoh D, Bu, buat ya. Nanti udah selesai ini baru kita selesai pembelajaran hari ini. Contoh D. Ibu ambil karena ini menyangkut puluhan, tapi tetap kita pakai garis bilangan ya. Maka Ibu buat gini. Ibu buat garis bilangannya, tapi kita pakai puluhan. Ini kan ada angka mana nih ya? Ibu buat begini, Nak, solusinya. Ini Ibu buat keterangannya puluhan. Bisa ya, Nak? Biar jangan kamu buat sampai satuan sebanyak puluhan gitu kan? Tapi buatlah di situ kayak gitu, Mas Ibu, cara yang nggak biasa dipikirkan orang terpikir gitu kan? Ibu harap kalian nanti gitu ya. Buat aja ini puluhan, sehingga kita pakai angka satuan gitu. Tapi sudah kita tulis keterangannya sini mewakili puluhan gitu ya. Berarti kita tulislah di sini, nih ya, min 4. Itu artinya min 40 ya, karena kan kita udah buat keterangan puluhan. Min 3. Min 2. Ini terlalu lebar ya. Min 2. Min 1. Min 1 tuh min 10 ya. 0. Lalu 1. 2. 3. Itu 3 itu 30, 4, 5. Ini sebenarnya udah banyak kali. Ibu besarkan aja. Oke, ini dia udah. Jadi kita mau selesaikan. Ini naik. Oke. Sekarang kita buat batasnya, yaitu menggunakan batas ini min 4, min 40, min 30, min 20, min 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Tapi kalau kamu mau buat 10 juga nggak apa-apa ya, Nak. Misalnya gini maksud Ibu ya. Ini bisa sih kamu buat 10, 20 gitu ya. Tapi di sini jangan buat lagi puluhan.
Bisa ya? Atau Ibu ganti lah ya. Ini nggak usah dibuat. Nah, nih. Nah, tetap pakai 10-20. 10-20. Nah, jadi dua cara Ibu kasih tahu tadi. Nah, ini Ibu rubah lagi, boleh gini. Gitu ya. Boleh yang tadi juga. Gitu ya. Ini 30, 40, 50. Nah, jadi jangan kamu buat 0, 1, 2 sampai ketemu angka 30 atau 50. Jangan, nanti terlalu banyak. Kertasnya nanti juga bukunya nanti nggak cukup ya kan? Karena nggak lebar bukunya gitu kan. Nih Ibu buat min 30. Boleh gini pun juga boleh. Kayak yang tadi juga boleh dibuat ada tulisan puluhan ya. Nah, jadi gimana baiknya? Yang penting dia jelas sehingga orang yang melihatnya dia paham gitu ya. Oke, nah, sekarang kita mau buat min 30. Berarti dari mana, Nak? Dari 0 ke 20. Min 30, Bu. ke min 30 ya. Karena negatif maka ke kiri ya. Nah, berarti min 30. Nih ya. Nih. Ibu buat ininya. Lalu ditarik garis dari min 30 ke 50. 50. Tuh, Bu. 50. Ke 50 ya. Iya, Bu. Benar? Ibu tarik garis dari min 30 ke kanan atau kiri? Kanan. Tambah berarti ke kanan ya kan? Kanan. Sebanyak berapa langkah? Sebanyak 51-an ya. Berarti 5 langkah ya kan? Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berhenti di angka 20. 20. Nih. Nah, itu ya. Ini dia. Nah, Ibu tarik garis di sini. Nah, itu dia. Ibu besari lah ininya. Karena belum nyampe apanya. Nah, nih. Maka hasilnya yang mana, Nak? Ibu tarik dari 0 ya kan? Dari 0 ke 20. ke 20. Ibu buat warna hitam ya. Nah, ini dia. Ini dia hasilnya. Nah, jadi ini adalah tadi berapa? Ini min 30. Lalu ini 50. Ini 20. Maka hasilnya berapa di sini kita tulis? 20. 20. Nah, gitu. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Jadi minta tolong dikerjakan yang di apa namanya? Yang di Google Classroom, yang evaluasi 1, sudah Ibu kasih contoh A, mewakili nanti jawaban A, contoh B, caranya nanti untuk menyelesaikan yang B, yang C juga, contoh D juga, gitu ya. Jadi kamu kerjakan yang ini di kertas atau di buku, nanti fotokan, kirimkan ke GZ. Bisa ya, Nak? Nah, apa itu? Ini yang mana kita kerjakan, Bu? Yang evaluasi, yang ada evaluasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat buka kurung 1. Ibu tunjukkan ya, Ibu stop share dulu. Ibu tunjukkan GC-nya. Udah, Bu. Biar tahu di mana letaknya. Mana nih? Matematika. Itu yang komik, itu kamu dengar-dengar saja, nanti kalau kita sudah selesai materi semuanya, Ibu akan tanya apa yang sudah kamu peroleh. Nah, gitu ya. Ini ya, posisinya ada di GZ. Ini operasi penjumlahan kan ada evaluasinya di sini. Ini. Kamu klik ini. Inilah soalnya. Nanti kamu kerjakan ini. Inilah soal yang latihannya sebagai tugas juga Ibu bilang. Nanti kamu selesaikan di buku, tulis, lalu fotokan dan kirim ke
GC kembali gitu ya. Nah, gitu. Sesuai dengan nama kamu gitu ya. Udah nampak kan? Udah Bu, yang Oke. yang selesaikan dengan menggunakan garis bilangan kan Bu? Ya, selesaikanlah dengan menggunakan garis bilangan. Ini nanti ini soalnya yang akan kamu selesaikan. Nanti kirim jawabannya ke GC gitu ya. Oke, ada yang mau ditanya sejauh ini sebelum kita akhiri? Saya, Bu. Apa itu? Nanya apa, Nak? Buku kita sama Pak Jesiaan disatukan, Bu. Sebenarnya Ibu hanya beberapa materi aja, nanti nggak ngajar materi semuanya. Jadi bolehlah kamu satukan juga nggak apa-apa. Nanti kamu buat oleh Ibu Teti, buat aja supaya jangan nanti tercampur. Ini materi dari Pak Sian, ini materi dari Ibu. Kalau mau ditulis PowerPoint yang ada di GC silakan, gitu ya. Tapi Ibu nggak periksa, kamu aja. Kalau mau ditulis silakan. Dan file itu boleh kamu download gitu ya. Apa? Ada yang mau ditanya? Oh Bu, itu tugasnya nggak pakai waktu ya Bu? Sengaja nggak Ibu buat waktu, tapi itu akan jadi apa Ibu? Apa namanya? Ada penilaian dari Ibu. Kalau nanti kelamaan dia ngirim, maka nanti akan mengurangi nilainya gitu. Jadi harapan Ibu hari ini juga gitu. Jadi itu dia pembelajaran kita hari ini. Ibu harap nanti evaluasinya soal latihannya kamu kerjakan dan kirimlah itu di Google Classroom. Ibu akan nilai pastinya ya. Itu dia. Cuman janganlah lama-lama ya. Ibu harap paling lama hari ini. Hari ini boleh malam, tapi biasanya kalau malam kan orang udah tidur. Kalau bisa sore lah paling lama gitu ya. Harus sudah Ibu terima jawaban dari latihannya. Kalau mau lewat dari situ, nanti Ibu akan lakukan pengurangan nilai gitu ya. Walaupun kamu dapat benar semua, tapi karena lama, itu akan membuat nilai kamu berkurang gitu ya. Tetap Ibu hargai upaya kamu, mungkin karena pengaruh jaringan menyebabkan kamu nggak bisa kirim saat itu juga gitu ya. Tapi itu dia konsekuensinya. Kalau lewat dari 1 hari, Ibu akan melakukan pengurangan nilai gitu ya. Ibu harap paling lama sore nanti kamu sudah kirim gitu ya. Enggaknya susah kali. Cuman pas soalnya menggambar dengan garis bilangan. Gitu ya. Oke. Sampai sini pertemuan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Untuk informasi Sabtu depan nanti akan Ibu kabari kembali di WA group gitu ya. Kemungkinan iya, karena belum selesai materinya, karena masih ada yang lain, materi yang lain. Namun materinya udah Ibu share ya di PPT di Google Classroom, itu materi kita nanti seterusnya, gitu ya. Ibu hanya menjelaskan aja nanti untuk yang berikutnya. Sabtu selalu kita gunakan untuk jam belajar tambahan, tapi nanti akan Ibu kabari pastinya gitu ya, jam 9 ya. Oke. Penutupnya Aldrian tadi mana? Nggak ada ya? Gimana itu? Siapa yang mau menggantikan? Dia bisa? Dia itu nama kamu ya, Nak? Dia Inganta Karina. Oh, laki-laki ya. Kalau tadi perempuan. Doa penutup Stephen lah, yuk. Biar kita akhiri pembelajaran kita hari ini, silakan ditutup oleh Stephen. Doa penutup ya. Yuk, yang lain sikap doa ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya. Teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus berkati juga orang tua kami Tuhan, dan berkati juga guru kami Tuhan. Kami sudah siap belajar Tuhan, berkati juga nilai-nilai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini ya, Nak ya. Salam sehat selalu, tetap jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati. Ya, makasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama. Makasih ya, Bu. Ya, makasih ya, Bu. Jangan lupa ya latihannya, evaluasinya. Ya, Bu. Ya, boleh live ya.
Ibu izin leave duluan karena mau masuk di sekolah lain, penelitian sekolah lain juga.